Apakah memang Tuhan itu banyak? Tuhan itu ada 10, Tuhan itu ada 1000, sampai dia bertanya seperti itu. Siapakah engkau Tuhan? Loh kok gimana ceritanya dia? Coba dianalisa lagi pertanyaan itu. Siapakah engkau Tuhan? Ya akulah Tuhan. Iya kan? Siapakah engkau Bang Tuhan? Suma tampilkan ayatnya, saya mau lihat. Ya silakan di Danora. Di Kisah Para Rasul 9 atau 22. Nomor 7 ya. Iya. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Oke. Ini ya Bang, saya tunjukkan Bang. Bang Zuma lagi pilek kayaknya. Nomor 7-nya ya. Maka, oh bukan maka, ini dia. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul 9 nomor 5 Bang. Iya. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Yesus belum dilantik sudah jadi Tuhan duluan. Di situ kan siapakah engkau? Tanda koma kan berhenti. Siapakah engkau? Tanda tanya titik dua kan? Maksudnya apa itu Bang? Gini Bang Suma. Kita karena dalam bahasa Yunani itu tidak ada tanda koma, kawan. Di Indonesia aja baru ada koma. Ya silakan dijelaskan. Nah, kalau dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma, kenapa penerjemahannya harus diakui? Itu maksud saya. Ya, bukan derita saya itu Bang. Terus apa beda dengan Quran kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Ya, sama. Tapi sekarang permasalahannya ini adalah Tuhan. Siapakah engkau? Tuhankah engkau? Terus kan apa yang salah dalam ayat itu? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kesalahan ayat itu apa menurut asumsi Bang Suma? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Dia bisa kan tahu. Itu dia sendiri yang menjawab. Iya, makanya saya tanya, dari mana Paulus tahu? Paulus boleh tahu kalau Paulus ini memang adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyesatkan manusia. Maka Paulus di dalam Katolik, Tuhan itu mencari orang yang gak benar untuk dibenarkan loh. Tidak mencari orang benar. Manusia yang mencari Tuhan, bukan Tuhan mencari manusia. Jangan saudara menyetarakan Tuhan itu seperti makhluk mencari manusia. Ini kan Bang Suma tanya ajaran kami sebagai Katolik. Jadi saya jawab sebagai Katolik. Saya tidak tanya Katolik. Yang saya tanya orang yang tidak benar. Yang ingin saya tahu, pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Paulus kan boleh tahu. Yesus sendiri yang menjawab, akulah Yesus. Apa salah? Sebelum menjawab kan ditanya dulu, siapakah engkau? Tuhankah engkau? Akulah Yesus. Siapakah engkau itu berhenti loh. Iya, siapakah engkau? Ada tanda tanya di situ. Tuhankah engkau? Tanda tanya. Apa kata Yesus? Ya, aku Yesus Tuhan. Terus apa? Tuhan kan berarti Paulus lebih jauh sebelumnya sudah tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan. Berarti sudah disetting kan? Jauh gimana? Bang Suma tahu berbahasa Indonesia apa enggak? Tahu tata kata enggak? Sekarang begini kawan, ketika ada orang yang mengetuk pintu dari luar, lantas kamu bertanya ke dia, siapakah engkau? Tuhan? Kenapa Anda berpikir bahwa yang mengetuk pintu itu adalah Tuhan? Gini, siapakah engkau? Nah, Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, berarti Anda Tuhan. Sudah tahu. Berarti Anda sudah tahu bahwa yang di belakang pintu itu Tuhan. Sekarang begini, Saulus itu bercerita tentang konteks apa? Makanya baca dari awal dulu. Kenapa dia Tuhan datang? Konteks di mana dia menggenapi nubuat Yesus. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Itu kan di padang gurun dia menuju ke Damsik. Kan Yesus yang mengatakan apabila mana ayatnya? Coba saya lihat, soalnya saya kurang baca Bible. Makanya Matius 24.
Matius 24 Anda baca gini, dari nomor Bang Suma, 23. kita jangan mengutip ayat-ayat seperti itu. Kalau saya yang mampu mengutip ayat saja Anda mengatakan jangan, apalagi ente yang nggak tahu ayat sama sekali. Anda beriman tapi Anda nggak tahu ayat, itu konyol. Saya sering baca, saya sering baca firman, tapi nggak konyol itu Bang. Gitu. Karena Bang Suma itu ingin cari tahu. Itu yang saya katakan, iman tanpa akal adalah gila. Inilah yang terjadi. Anda imani tapi tak pahami. Tuh baca tuh. Dibacalah dulu ini Bang. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab nomor 23-nya Dinda, nomor 23, jangan di situ. Sebab banyak orang. Nanti stroke dia. Coba bacalah dulu. Nomor 23. Jangan loncat-loncat. 23 yang kau tanya itu pada 23 waktu sampai 20. itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias Yesus ada di sini. Yesus atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka nomor akan 20, mengadakan tanda-tanda. 23, 24, 25. Terus di mana padang gurunnya? 25. Aduh, Dek. Coba lihat di 25 kalau ada padang gurun. Sebentarlah dulu, Dek. Kau ya ditunjukkan data, kau memerintah pula, tapi datamu di situ nggak ada. Bukan, gitu loh. maksudnya jangan dulu, menambah mengurangi ini. loh. Saya tidak menambah ini, bacakan. Makanya buka Bible kamu. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ya, oke. Nah, siapa yang ke padang gurun? Siapa yang pernah ke padang gurun mengaku bertemu dengan Yesus? Gitu kan? Ayo, siapa yang pernah di padang gurun mengaku bertemu Yesus? Emang di ayat tadi Paulus mengatakan dia di padang gurun ketemu Yesus? Yes, ketika dia ke Damsik itu menuju ke Damsik itu padang gurun. Tadi nggak ada. Oke. Anda mengatakan Damsik itu bukan padang gurun. Oke. Adinda Nora buka 1 Raja-Raja 19:15. Emang di situ ada ditulis padang gurun? Tenang, duduk yang tenang. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Okay. Nomor 15. Saya tenang. Bang Suma yang nggak tenang aja, terlalu panik. Enggak dong. Saya lagi ngajar kok saya panik. Gimana ceritanya? Silakan Dinda Nora. Oke. Ya iyalah, kelihatan orang secara psikologi kita bisa menilai orang itu. Ya suka-sukamu, suka-sukamu. Ya iyalah, suka-suka saya. Iya. Nomor 15 ya, Bang? 15. Baca, okay. Dengarkan saudara. Ayat apa lagi nih? Ya, firman bukti Tuhan, bahwa padang gurun itu Damsik. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael. Jadi ke Damsik itu melewati perjalanannya adalah padang gurun. Enggak ada, itu penambahan lai. Kata ke itu penambahan lai. Di situ tidak gitu ada ke Damsik, nggak ada. Dameseke itu Damsik, tidak ada tambah ke di situ, itu penambahan terjemahan. Jadi artinya Damsik itu adalah padang gurun, menuju ke Damsik, menuju padang gurun, itu jelas tuh. Kata Yesus, waspadalah jika ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun. Apakah Bang Suma tahu dia udah melewati padang gurun? Pertanyaan saya, jangan kau plesetkan. Siapa yang pernah menuju ke Damsik dan mengaku? Saya hanya menanggapi aja. Siapa yang patut diwaspadai menurut Yesus mengaku ketika ke Damsik bertemu dengan Yesus? Itu siapa? Enggak, di situ Paulus tidak menyebutkan udah di padang gurun. Maksudnya kita kan nggak tahu. Menuju ke Damsik itu adalah padang gurun. Menuju ke Damsik misalnya saya lewat. Damsik itu ada berapa kampung? Ini analoginya. Apakah sudah di padang gurun atau belum? Masih lewat di batu atau belum? Saudara, dalil 1 Raja-Raja 19 nomor 15 saya nggak bisa mengikuti otaknya Bang Suma. Anda tidak akan pernah bisa mengikuti saya mau cari kesalahannya. Kaki tangan dari makhluk roh yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Anda kaki tangannya. Bagaimana mungkin Anda bisa mengalah langsung? Tidak ada yang salah. Anda yang salah. Yang salah itu Anda.
Kalau saya salah, Yesus saya sesat, mengatakan, apa urusanmu denganmu? Apa urusannya denganmu? Ya udah turun Bang, turun. Dibawa lebih bagus Anda ke gereja. Boleh saya nanya Al-Quran ke kamu? Enggak pantas Anda bertanya tentang Al-Quran sementara Bible aja Anda enggak paham. Al-Quran ilmu tinggi, dibutuhkan akal, sementara Anda tak berakal. Gitu. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, seibarat anak TK yang lagi main boneka bertanya kepada ibunya tentang kedokteran. Ketika dijelaskan tentang embrio kepada anak TK, apakah anak TK mendengarkan dengan seksama? Enggak. Dia bertanya, tetapi ketika orang tuanya menjelaskan tentang embrio, anak TK-nya hanya fokus kepada boneka. Percuma. Bible aja Anda nggak paham, apalagi tentang Al-Quran, mana bisa nyampe. Jelaskan dulu siapa kemudian Paulus ini, kok dia bisa tahu yang datang kepadanya itu adalah Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana dia tahu? Dia bisa tahu dengan pernyataannya Tuhan apabila Mazmur 58 nomor 3 itu betul bahwa dia adalah orang yang dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya sebagai penyesat. Boleh sekiranya itu benar, tetapi kalau ternyata tidak, maka dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Ini berat memang. Karena kenapa? Iblis satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang ingin disembah. Jangankan kepada orang Roma, jangankan kepada orang Yunani, kepada Yesus sang Mesias aja iblis minta supaya Yesus menyembah dirinya. Itu saya ulang, jangankan kepada orang Roma, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus, bla bla dan seterusnya, kepada Yesus aja iblisnya minta Yesus sembah dirinya. Lukas 4 nomor 6 nomor 7, Yesus diminta oleh iblis agar Yesus menuhankan si iblis. Hanya ada satu makhluk selain daripada pencipta langit dan bumi yang minta disembah, yaitu iblis. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku mengaku Yesus Kristus. Oke, silakan sementara diambil alih, saya ibadah dulu adik-adik sekalian. Kalau sudah ada Kristen yang sanggup menunjukkan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Tuhan dan bukan anak Maria, 15 juta masih tetap berlaku. Silakan. Saya ibadah dulu sebentar. Siap Bang. Mexiano, Axel, selamat malam. Malam. Ya malam. Dia malam juga. Kenapa kok selamat malam ya? Iya, saya di Zimbabwe Bang. Axel. Oke. Axel. Ya, selamat Muslim Bang. Baru masuk 2 hari yang lalu sama Ustadz Abu Adi. Oh iya, Masya Allah ya. Bang Mexiano agama Kristen ya Bang? Kan Katolik. Oh Katolik nggak Kristen ya Bang? Enggak ya Bang? Bukan. Oh bukan ya. Ya. Ini siapa yang mau berdiskusi sama Bang? Sebentar dulu, Kenzi. Sebentar, izin ya Bang Maxi. Kenzi. Ya. Ken. Ya, agama apa Bang? Selamat malam. Kristen. Siang. Oh siang ya. Karena Abang Maxi sebentar ya. Kenzi, Protestan, Katolik. Apa? Kristen apa? Protestan, Katolik? Kristen. Protestan. Oh, Protestan. Jadi Katolik dengan Protestan beda ya Bang Maxi ya? Beda. Sangat beda. Sangat beda. Oh, jadi penyembahannya sama tapi? Sama. Bedanya dari mana Bang? Bedanya dari ritual agama, ibadah beda. Oh, pengertian beberapa hal berbeda. Oke. Ya. Oke, Bang Maxi izin sedikit ya Bang Kenzi karena udah dari tadi di sini saya pikir tadi beliau tuh Muslim. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Kenzi. Silakan Bang Kenzi.
Bang Maxi kayaknya lagi noise di luar ya? Iya. Kayak suara kendaraan rame kali. Oke. Ya, Bang Kenzi, monitor, silakan. Temanya tadi, siapakah yang datang kepada Paulus? Siapakah yang datang kepada Paulus? ini? Bisa oke apanya? Bisa oke ini. Zumanya bisa oke. Biar lebih asik lagi gitu. Bang Zuma lagi sholat di daerah Jakarta udah masuk. Abang mau on cam ya? Iya, abang mau on cam, silakan, ayo. Kita on cam. Iya, mau. Silakan Bang, on cam aja. Kami di sini membiasakan on cam juga. Nanti Bang Zuma kalau udah siap dulu ya. Sholat baru. Biar pakai baju dulu ya. Dulu ya, ntar ya. Abang nggak pakai baju. Ntar ya. Ntar ya, ntar ya. Iya. Sapa dulu Bang Faruk Sianipar, Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam lah, mana bawa penyembah setan. Kau jangan to the point lah. Bagus itu. Saya baru sadar kenapa orang ya agamaku yang kemarin lah baru kemarin, kenapa kita orang Kristen yang kemarin-kemarin kenal Kristen kan ya berfokus malah nyembah putusannya, nggak langsung ke presidennya kayak gitu. Aku pemikirannya udah iya ya gitu. Kenapa gitu? Kenapa menyembah kepada jalan bukan tujuan? Siapa tadi kenapa lebih ada yang lebih kuasa kok malah nggak? Kenzi. Oh, silakan Kenzi. Ya, silakan Kenzi ditanggapi tentang pakai baju dulu dia. Dari mana Paulus tahu? Pakai baju dulu dia itu. Dari mana Paulus tahu bahwasanya yang mendatang kepada dia itu adalah Tuhan? Dari mana Paulus tahu? Kenzi, pakai baju. Tuhan, pakai baju. Tuhan. Siapakah engkau? Ini ada 3 orang mualaf di sini loh. Kenzi nggak usah pakai lipstick deh, nggak usah pakai bedak, lipstick nggak usah, eyeshadow bulu mata nggak usah. Nggak usah pakai ya, kakak aja yang pakai lipstick, yang pakai bulu mata. Bang Zuma kan lagi sholat. Kenzi, kau pakai baju atau buat baju atau beli baju di pasar, Dek? Sabar dulu. Ya, air teman-teman, tembuskan ke 1M lah. Tembuskan ke 1M lah tetep layarnya teman-teman ya. Tembuskan ke 1M. Marah-marah dulu Kak Nora, nanti tambah cantik. Aku nggak marah lah, diterbangkan. Tolong di bawah tap-tap layar love orange-nya itu tanda support, tanda menyupport kita hostnya itu dengan cara klik love orange-nya. Kan cuma 1 koin aja itu. Follow dulu, follow. Sama ini, sama apa nih? Sama mawar ya, 1 mawar. 30 orang, 1 orang 1 mawar. 1 orang 1 mawar kirim ke hostnya. 1 orang 1 mawar. Thank you semua. Kau pakai baju atau buat baju sih, Dek? Atau nyuci baju dulu kau tunggu kering baru kau pakai? Betul lama-lama. Untunglah puasa ya. Terima kasih. Kenzi.
Kenzi, ayo makan yuk nak. Yuk. Iya Kak Sini yuk. Cantik, Nora, tunggu sebentar. Oh, dia ngapain sih? Curiga aku loh. Kok ngapain Kenzi? Yang lain nggak ada hotel lain. Mexiano, tapi kan Kenzi dari tadi di sini itu. Kok Kenzi kok mau pakai baju atau mau apa? Sabarlah Kak Nora, lagi puasa kakak ini. Iya, kok ngapain deh? Kok pakai baju atau buat baju? Atau lagi beli baju kau? Kau apa itu? Istirahat kau itu. Kau puasa. Sebentar lagi kau gym. Gak apa-apa, udah biasa aku. Aku lagi puasa bertumbuk lawan 10 orang pun masih kuat insya Allah itu. Siapa mau kau tumbuk? Enggak, misalkan gitu dulu. Kenzi. Aku teringat dulu nama apaku Kenzi lah. Iya Cantik, sabar Cantik. Cantik gitu. Cantik ya. Dia suruh Bang Zuma pertama open cam loh. Tapi Bang Zuma kan lagi sholat. Kenzi. Ini pun Medan udah mau masuk ini, makanya lama kali Kenzinya. Bang, si Zumanya mana? Zumanya mana? Lagi sholat, botoen. Iya. Ya silakan Kenzi, kamu buka saja datamu. Kalau open sampaikan cam narasimu. Katanya kau mau open cam. Kalau nggak ada Zumanya nggak seru. Dia lagi sholat, paham nggak sih kau sholat? Iya, menunggu Bang Zuma siap sholat. 10 menit lagi udah siap sholatnya. Ayo kau open cam lah. Kalau kau nggak open cam aku turunkan kau, betul. Dari tadi aku nunggu kau, bojong. Open cam lah. Sudah, open cam. Udah kundang kau tuh. Tolong moderator di bawah, permintaan banyak dihapuskan dulu. Kau mau tidak biar kuturunkan kau Kenzi? Pala kali pun aku. Yang naik tolong Kristen ya. Rasain kau kan? Turun juga kau kan? Aku nggak akan naikkan kau ya. Kau dengar itu Kenzi. Muak kali aku jadinya. Ini yang permintaan banyak. Kali aja lah kau lawan Bang Zuma. Oh guys. Ini aku heran loh Mr. Indi nih. Mr. Indi. Iya. Ya, agama apa, Bang? Saya Muslim, Bu. Tadi kan sudah dibilang yang Islam jangan dulu naik, Bang. Ada yang mau disampaikan, abangku? Tadi pencetnya dari tadi, saya makanya cuma ngecek antrean doang, baru join sekarang. Pencetnya saya dari tadi kok. Ada yang mau disampaikan, silakan, Bang. Nggak ada sih, aku cuma senang aja nih. Ini Bang Zuma berarti ya? Iya, Bang Zuma. Beliau lagi sholat. Oh iya, Bu. Sholat. Aku ngelihat kagum sama Bang Zuma dan melihat hostnya juga cantik. Makasih ya, Bu. Mohon maaf nih. Aduh, Bang Faruk, hostnya cantik, Bang. Hostnya itu loh, Bang. Bang Faruk Sianipar. Bang Faruk Sianipar. Untuk saudara Muslim jangan naik ya, saya udah hapus permintaan, saya berdiri di jalan.
Saudara Muslim jangan tarik permintaan naik ya. Permintaan naiknya tolong ditarik semua ya, permintaan naik Muslim yang udah terlanjur. Ya. Terima kasih untuk Emrindi dibilang Bang Faruk cantik ya. Bang Faruk cantik, terima kasih. Cantik Bang Faruk ya. Ini itu Dora. Di sapa tamu, aku mau jalan lagi. Bang Cala, caya. Bang Cala. Ya, halo. Selamat siang, host. Selamat malam. Agama apa, Bang? Malam bagian mana nih? Abang agama apa? Saya lagi di apa, Bang? Lagi di Damsik. Oh, kirain di Indonesia. Oh, sorry. Maaf ya, saya lagi di Damsik, Bang. Ya, abang Oh, agama apa, kirain Bang? di Bang Cala Caya. Aku apa ya? Agama kok hilang? Iya, agama apa, Bang? Agama Islam. Aduh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Aku mau pertegas itu Yeremia 19 itu. Apa? Ngapain abang pertegas? Emang itu kitab abang? Enggak, saya mau tanya tentang itu. Bagaimana itu pengertiannya Yeremia 19:9? Di Alkitab itu. Ya kenapa Ada dengan itu, Bang? di atas itu. Nggak ada, Bang. Makanya kita Saya cari nggak dulu ngerti ya, itu. Bang. Oh, nggak ada ya. Oke, Udah, kalau nggak iya. ada. Itu Bang Suma orang mana ya? Orang Makassar, tapi beliau lagi di Dubai. Aku juga orang Makassar, makanya aku bilang aku juga orang Makassar. Aku di Iya. Makassar nih. Izin Meki ya. Oke, makasih ya. Iya. Itu mau saya nggak ngerti itu Yeremia 19 bisa Iya, makan Bang. manusia itu. Iya, enggak. Iya, Bang. Iya, oke. Oke, makasih. Assalamualaikum. Yup. Ya. Bahaya ini. Bahaya. Ya, Jo. Tim. Kenapa pindahkan dulu? So mau ada tunon. Kembali. Kader Musa. Halo. Kadermu. Ya, selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Kenapa? Islam. Assalamualaikum. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang. Kita naikkan yang Kristen dulu, Bang. Oh iya, menyimak. Salam Bunda Nora ya. Sama-sama, Bangku. Ya, saya dari Ternate. Masya Allah. Salam buat warga Ternate. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yons. Assalamualaikum Bunda Rahma. Aduh, waalaikumsalam ya, Bang. Wabarakatuh, Bunda Nora yang cantik dan gurunda. Masya Allah, waalaikumsalam. Bang Nugget, Bang Mahdewa dan semua saudaraku. Lanjut. Ya, kami naikkan yang Kristen dulu, abangku. Ada yang mau disampaikan? Salah pencet. Turunkan saja. Salah pencet. Waalaikumsalam. Jangan salah pencet lagi. Aduh. Ini namanya kok bisa pula kentut halus ya. Ada aja namanya. Yang naik tolong Kristen. Coba disimak ya. Yang naik Kristen. User. Kristen Bu, selamat sore Bu. Selamat malam. Oh, Kristen ya, Bang ya? Ya. Oke, silakan, Bang. Enggak, itu yang mau ngejawab pertanyaannya Bang Zuma tadi gimana? Tolong ditanya ulang gitu lah Bu. Siapakah yang dijumpai oleh Paulus di padang gurun Damsik?
Oh, itu yang dijumpaikan Yesus sendiri yang menyatakan itu. Ya, mana buktinya kalau itu Yesus? Itu di ayat di kitab mana tadi yang dibuka sama Bang Zuma? Kisah Para Rasul 9 nomor 5, Bangku. Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Coba Ibu baca yang nomor 4 itu. Oke. Bang Zuma kalau monitor, sudah monitor bilangnya Bang, karena wilayah Medan sudah mau masuk. Tadi kan Bang Zuma bilang bagaimana bisa tahu itu Tuhan, kenapa bisa tanya? Ya. Tuhan, apakah itu Engkau? Ya. Itu kayaknya jawabannya di nomor 4. Coba dibaca. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Berarti undur lagi Bu, salah ketiga. Ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, jadi kan Bang Zuma bilangnya dari mana Paulus tahu Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus mengakunya belakangan setelah Paulus bilang Tuhan, apakah itu engkau? Saya kira saya juga ketika berjalan dan menghadapi situasi seperti Paulus, saya pasti akan berpikiran apakah ini Tuhan? Makanya saya mungkin Paulus bisa mengira itu Tuhan dari kejadian yang dia alami begitu. Cahaya mengelilingi dia dan dia jatuh kan langsung dia buta, tidak bisa melihat setelah itu, setelah kejadian itu. Ya, mungkin begitu saja Ibu. Ya, sebentar ya, Bang Zuma juga tidak monitor. Oke. Tetapi di dalam Lukas 21 nomor 27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bukan cahaya, Bang? Ya harus cahaya, Bu. Kan kejadiannya itu loh. Kan kejadiannya, Bu. Loh, datang dengan awan, Bang. Ya itu apa, mereka berbicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Sangkakala berbunyi dan Anak Manusia turun dari surga segala. Itu mereka mengutip dari perjanjian lama itu, dari nubuatan para nabi. Kan nyambung itu loh. Oke. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, Bang. Cahaya. Ya. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Berapa? Iya. Ya. Kenapa, Bang? Putus. Di kitab mana tadi? Saya nggak hafal ayat-ayatnya. Soalnya saya buka dulu. 2 Korintus 11, Bang. 2 Korintus 11. Ayat yang keberapa, Bu? Sebentar. Jadi gini Bu, kan intinya Paulus ngomong sama Tuhan atau enggak, kalau menurut ayat yang tadi dibawakan kan Paulus mengira, akan bertanya apakah itu engkau Tuhan, berdasarkan kejadian yang dialami. Lalu Tuhan menjawab, akulah yang engkau aniaya itu.
Akulah dia yang Kan, kawan. Bang, tadi yang saya bacakan di dalam Lukas 27, kan Yesus mengatakan anak manusia akan datang. Bukan dengan cahaya loh, Bang. Tapi kan Tuhan itu kan terang. Terang kan. Coba buka Lukas 10 nomor 18. Yesus juga mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu tetap kan memakai tubuh manusia. Kan gini kan masalahnya tadi kan terang. Kan Tuhan Yesus Bang, juga saya bacakan sebentar, saya bahwa bacakan, dirinya Bang. terang dunia juga. Enggak, Bang, saya bacakan, Bang. Ya. Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Nah, yang berupa terang-terang seperti itu tuh bukan Yesus, Bang. Abang tunjukkan datanya. Oke, sebentar, Bu. Kalau Yesus datang itu, Bang, saya bacakan ya. Ya. Kan ya, Bang? Saya bacakan. Di dalam Lukas 9, ini jaringan saya jelek ya. Di dalam Lukas 9 nomor 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bukan berupa cahaya, Bang. Yesus itu datang kedua kali. Nah, kalau dia datang kepada Paulus, terbantahkan. Berarti Yesus sudah datang. Berarti tidak akan datang lagi dia. Mana Yesus datang itu dia akan berbentuk cahaya, Bang. Iblis pun juga berupa cahaya, Bang. Halo, Bang. Waduh, aku nggak konsen ya. Bang. Iya. Ya, iblis pun berupa cahaya, Bang. Masalahnya Yesus datang tidak berupa cahaya, Bang. Bahkan kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi yang datang Paulus iblis. Tuh, sekarang kita begini loh, Bang. Abang bisa nggak tunjukkan sama saya satu data saja Yesus datang berupa cahaya? Karena di nomor 3-nya tadi, di nomor 3-nya katanya kan cahaya itu kan mengelilingi si kan siapa? Bukan membawa, kan dialah cahaya itu. Bang, nggak bisa abang berasumsi kayak gitu, Bang. Baca kata Yesus. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sekarang konteksnya pada waktu apa dulu? Hati-hati puasanya, Mas Bro. Jaga hati, jangan emosi. Silakan,
Kalau anak TK yang kita bimbing masih ini orang sudah kalau bentar lagi mati tapi masih belum juga paham-paham. Jadi gini kawan, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kan itu poinnya. Sedangkan Paulus, awal cikal bakal kemudian dia menjadi nabi dari roh yang datang kepadanya itu diawali dengan pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Jadi sebelum dia tahu dan dia jual kalau itu adalah Tuhan, dia sudah lebih awal mengatakan itu adalah Tuhan. Jadi memang ada kesengajaan, ada faktor di mana Paulus ini ya dari dalam dirinya itu sudah bukan lagi dirinya Paulus yang tadinya, bukan lagi Saulus dia. Gitu, Bang. Siapa? Jadi kan itu. Abang bilang kan dia sudah tahu Tuhan sebelum Tuhan bilang akulah Tuhan yang kau aniaya, akulah Yesus yang kau aniaya, itu kan sudah menyebut Tuhan dulu si Paulus kan? Iya. Nah, pertanyaannya abang tadi, bagaimana Paulus bisa tahu itu Tuhan yang datang sebelum roh itu menyatakan dirinya? Jadi kan, apakah itu engkau Tuhan? Mungkin kembali ke konteks kejadian waktu itu. Di ayat ketiganya kan, dia waktu itu ceritanya sedang pergi untuk berburu, berburu orang Kristen lah waktu itu kan, dia penganiaya Kristen dia. Cuma dia mengalami kejadian di ayat 3 itu, tiba-tiba terang mengelilingi dia tersungkur, lalu ada sosok yang datang dan dia mungkin kondisinya pada saat itu bisa berpikir bahwa ini kejadiannya ini nggak masuk akal, apakah ini Tuhan? Jadi apakah engkau Tuhan? Jawabannya gitu, Pak. Oke, jadi kesalahan konsep yang dianut oleh Kristen secara mendunia itu adalah ketika menganggap bahwa yang dianiaya oleh Paulus itu adalah Kristen. Itu kesalahan, Bang. Kristen itu muncul nanti setelah Paulus punya pengikut di Antioquia. Pertama kali pengikut Paulus itu disebut Kristen. Iya. Nah, sekarang kan tahu Kristen itu pengikut Kristus, itu kan kata olok-olokan gitu. Iya, kan, iya Bang. Tapi Paulus kan memburu pengikut Yesus, bukan Kristen. Bukan Yesusnya yang Paulus dianiaya dia. Kalau Kristen itu pengikut Paulus. Ya, kan rohnya bilang gini, akulah Yesus yang engkau aniaya. Itu kan Paulus tidak menyangkal. Bukan, aku tidak menganiaya, gitu. Ya, jadi gini, izinkan saya dulu menjelaskan, Bang ya. Jadi gini, kawan. Kalau Anda mengatakan kemudian Paulus dengan pola yang dia katakan bahwa siapakah engkau Tuhan, saya memandangnya sejak Paulus sebelum berkata siapakah engkau Tuhan, Paulus ini sudah kerasukan setan. Itu kesimpulan saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa yang mengajarkan Paulus mengatakan siapakah engkau Tuhan, itu adalah roh jahat yang ada dalam dirinya. Coba kita lihat di dalam Matius 12 nomor 43. Orang Farisi yang kerasukan roh jahat itu, kemudian roh jahat yang keluar dari tubuhnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Itu kata Yesus. Lalu roh jahat yang keluar dari orang yang bertobat tadi kembali ke orang yang bertobat tadi. Bukan hanya kembali sendiri. Roh jahat yang kembali kepada orang yang bertobat itu, kata Yesus, keluar mengajak 7 roh setan yang lebih jahat dari roh yang tadi. Nah, setelah kemudian dia memanggil 7 roh jahat masuk ke dalam tubuh yang bertobat, maka kata Yesus, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Dan ini akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus itu adalah orang Farisi. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Satu perikop Anda baca, 2 perikop Anda baca. Ternyata ada orang yang mengaku bertobat, tapi setelah bertobat iblisnya masuk, 8 iblis masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelah masuk 8 iblis ke dalam tubuhnya itu, dia jauh lebih jahat lagi. Apa bukti kejahatannya?
makhluk yang datang kepadanya pun dianggapnya Tuhan. Untuk apa dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Supaya orang-orang yang nanti menjadi pengikutnya menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Padahal itu adalah penyesat. Kan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesatnya. Nah, kebenaran yang datang kepada Paulus memenuhi syarat. Yang datang kepada Paulus berupa roh, mengaku Yesus Kristus, dan itu lagi-lagi bukan manusia. Sedangkan Yesus yang datang melakukan penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel 100% adalah manusia. Coba, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang mengajarkan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah adalah manusia. Dua oknum yang berbeda, Bang. Di mana Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya bukan manusia? Kalau gitu kan ini Bang, kan Tuhan Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan gitu kan. Itu dia. Berarti Kristen menggabungkan antara Yesus yang 100% manusia yaitu anak Maria dengan Yesus Kristus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Makanya dua konsep. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, selainnya Yesus itu juga 100% Tuhan? Bagaimana ceritanya? Kecuali ada dua Yesus. Yang satunya Yesus 100% manusia, yang satunya Yesus 100% Tuhan. Ada dua Yesus. Soal kalau satu Yesus tidak mungkin, Bang. Bagaimana tidak mungkin, Bang? Bagaimana kan Anda mengatakan Allah mengambil rupa manusia? Nah, itu beda. Itu Allah bukan Yesus. Rupa manusia. Itu lalu bukan siapa? Yesus itu. Jadi siapa dia? Itu ayat iblis. Itu jadi siapa? Itu iblis, Allah jadi Bang. iblis berarti. Bukan, iblis yang ngaku-ngaku menjadi Tuhan, itu iblis. Karena berarti hanya iblis. Kalau berpegang sama konsepnya Bang itu berarti dari Matius sampai Wahyu itu salah semua tuh, Bang. Betul sekali, kan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan. Jadi siapa yang menceritakan tentang Yesus itu? Siapa? Yang menceritakan tentang Yesus itu adalah orang-orang yang melakukan kemudian pengumpulan data-data. Mereka bukan murid Yesus. Dia adalah wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Jadi pada bagaimana mereka. Bang sekarang bagaimana untuk kita tahu Yesus itu bagaimana sekarang? Kalau Yesus itu sampai Wahyu sudah palsu, sekarang bagaimana caranya kita? Al-Quranul Karim satu-satunya solusi. Al-Quranul Karim satu-satunya solusi. Masalahnya gini, kenapa, Bang. Saudara? Bang, gini masalahnya. Waktu Paulus buta kan diarahkan ke Filemon atau ya orang Kristen untuk menyembuhkan matanya supaya kembali bisa melihat. Itu ceritanya. Itu cerita loh. Cerita di dalam Al-Qur'an kita ya Alkitab kita Ananias, kan catatan kuno yang dikumpulkan dijadikan cerita ya. Sementara untuk percaya Al-Qur'an, bagaimana Muhammad ada saksi nggak gitu kan? Ceritanya kan dia bertemu Jibril di dalam goa, lalu apalah gitu. Itu bagaimana untuk kita? Kami umat Islam sedunia menjadi saksi ini contoh ya, minta maaf ini bukan Bang Nes. Ini misalnya saya pergi ke goa. Bang Nes. Datang saya bilang gini. Bang Nes. Bagaimana sih? Astagfirullah. Bang Nes izin, karena wilayah Medan juga udah masuk zuhur. Saya di sini moderator yang standby. Tolong dulu Bang, satu-satu ya Bang ya. Biar jangan kita main mute lah. Abang kan udah dewasa juga. Satu-satu lah Bang. Ya silakan Bang, Abang bertanya, Bang Zuma nanti menjawab. Ayo silakan Bang. Oke. Ya silakan. Saya. Iya silakan Bang. Silakan Anda buktikan bahwa kan menurut yang tadi dari menurut Bang Zuma dari Yohanes sampai Wahyu itu sudah salah, itu yang benar cuma yang perjanjian lama. Sekarang masalahnya gini, gimana saya mau mengenal Yesus itu gimana? Iya. Bagaimana Anda mau mengenal Yesus? Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Iya, itu di mana ayatnya?
Loh, bagaimana Anda mau mengenal dia? Dia itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Masalahnya gini Bang, Yesus kan cuma dimention di perjanjian baru, perjanjian lama nggak ada itu. Nama Yesus itu nggak ada. Itu saya katakan kepada saudara, dikaitkan dengan kejadian Yesus di ada apa hubungannya Yesus dengan Anda? Nggak ada hubungannya Yesus dengan Anda. Coba Anda lihat kitab saudara, apakah ada hubungannya kitab saudara dengan Yesus? Nggak ada hubungannya. Yesus tidak mengenal kitab saudara, dan Yesus tidak mengenal Kristen, kecuali makhluk yang datang kepada Paulus. Memang dia mencari pengikut. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu bukan anak Maria. Kayak saya dengar dulu ya. Begitu Bang, nggak ada hubungannya antara Yesus dengan Anda, nggak ada, kecuali makhluk yang datang kepada Paulus yang mencari pengikut, yang menginginkan dirinya dituhankan, disembah, itu ada hubungannya dengan Anda. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu tak ada hubungannya dengan Anda. Yesus anak Maria itu hanya untuk Bani Israel saja, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Sementara wartawan yang menjelaskan kemudian tentang Yesus, yang kitabnya bernama Matius, dituliskan di bab 15 nomor 24. Konon Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Berarti bukan diutus untuk Kristen. Adapun yang diutus, adapun yang mengaku diutus untuk Kristen, itu adalah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang ingin dituhankan, yang ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata aku Kristus. Ini bang, tadi kan abang sudah Tuhan sampai wahyu itu nggak ada, agak benar itu Paulus semua. Kenapa abang kembali lagi ke situ bang? Saudara, saya kan mengatakan itu catatan wartawan. Iya kan? Sebagai surat kabar pantas untuk dibaca. Kan itu pewarta. Penulis-penulis kitab saudara itu adalah pewarta, bukan murid Yesus. Yang disebut pewarta itu yang melakukan penyelidikan, yang melakukan penelitian, yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu disebut wartawan atau pewarta. Kitabnya disebut surat kabar, surat yang mengabarkan sesuatu peristiwa. Bukan wahyu, bukan firman Tuhan, bukan sabda Tuhan, sabda Nabi, tetapi di dalamnya mencakup tentang firman Tuhan, mencakup atau mengutip tentang sabda Nabi, dan mengutip tentang firman Tuhan. Konon. Gitu loh saudara. Makanya konon, begini, kan? saya simpulkan, mohon maaf. Katanya. Yes, saya simpulkan. Nabi Musa diberi wahyu, namanya Taurat. Nabi Musa memberikan legitimasi kepada Taurat. Daud diberi Mazmur. Nabi Daud memberikan legitimasi kepada Mazmur. Nabi Isa diberi Injil. Nabi Isa memberikan legitimasi kepada Injil. Yesus memberitakan berita Injil. Yesus memberitakan tentang legitimasi tentang Injil. Markus 1 nomor 14. Sedangkan buku Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, siapa yang memberikan legitimasi? Yesus? Tidak. Nabi Musa? Tidak. Daud? Tidak. Lalu siapa? Tidak ada. Berarti buku-buku itu hanya catatan-catatan pewarta yang menceritakan kisah-kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bisa nggak digunakan? Boleh. Kenapa? Karena dia adalah surat dari pewarta. Berita-berita yang terjadi. Tentang valid atau sahnya berita itu kita buktikan. Sah apapun itu bukan firman Tuhan. Sesah apapun itu bukan sabda Yesus, tapi cerita yang disusun terkait dengan firman Tuhan, terkait dengan sabda Yesus yang mencakup tentang peristiwa yang terjadi di antara Yesus dan muridnya. Penulisnya tidak diketahui oleh Yesus. Begitu kawan. Sebagaimana berita tentang terjadinya gempa di Jepang, tidak diketahui kemudian penulisnya siapa, penulis pemberita itu, tapi berita itu ada, betul, pernah terjadi. Tetapi cerita itu bukan firman Tuhan, cerita itu bukan sabda Nabi, tetapi peristiwa yang disusun kemudian. Begitu saudara.
Oleh karena itulah kemudian ketika ada pemberitaan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, itu pemberitaan orang yang menyusun cerita bahwa dulu Yesus pernah bersabda kepada muridnya. Muridnya dipesan agar waspada kepada penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut pemberita ini. Pembawa berita ini siapa itu? Lukas. Nah sekarang tugas Anda untuk percaya tidak pemberitaan itu. Kalau Anda percaya, ya harus Anda percaya bahwa Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang ngaku-ngaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Berarti menurut Yesus, penyesat itu bernama Yesus Kristus. Yang Anda ikuti sekarang Yesus Kristus kan? Yang datang kepada Paulus kan? Ya iya itu. Nah itu bukan anak Maria kawan, itu makhluk lain. Kalau anak Maria berbeda lagi. Bahkan di dalam catatan Matius dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Kristen mencoba menyatukan antara Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Kalian satukan menjadi satu, kalian padukan menjadi satu. Sehingga apa yang muncul dalam benak kalian mengakal-akali? Yesus itu 100% manusia. Yesus itu 100% Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang 100% masih ada campuran lainnya? Contoh, Anda memiliki cincin 100% emas. Apakah cincin 100% emas ini boleh juga dikatakan 100% karet? Hanya orang gila yang bisa mengatakan iya. Yesus itu 100% manusia. Berarti padanya tidak ada binatang, padanya tidak ada malaikat, padanya tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena sudah embulat 100% manusia. Begitu juga ketika Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, berarti padanya sudah tak ada lagi manusia. Kenapa? Karena dia sudah 100% Tuhan. Inilah yang terjadi. Yang Anda anggap 100% Tuhan itu adalah yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kan yang Anda anggap Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel, ngaku Nabi di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil, itu mengaku dengan mulutnya 100% manusia. Anda datang kemudian menggabungkan 200% menjadi satu. 100% manusia ditambah 100% Tuhan. Kalau digabungkan menjadi 200%. Ini hitungan apa ini? Karena Kristen ini mencoba menggabungkan antara dua Yesus. Satu nama tapi dua pribadi. Yesusnya anak Maria dan Yesusnya yang bukan anak Maria digabung menjadi satu. Inilah yang kau tuhankan. Makanya nanti kelak ketika di padang mahsyar, ketika orang dibangkitkan dari kehidupan, dari kematian, di Matius 7 nomor 22 nomor 23, kalian datang tuh kepada Yesus. Karena Yesus yang penyesat ini sudah di neraka dia lebih dulu. Kalian datang, tinggal satu Yesus, yaitu anak Maria. Kalian datang. Bukankah kami ketika kami hidup di dunia memanggil kamu Tuhan, bermukjizat pakai namamu juga, mengusir setan pakai namamu juga, bernubuat juga pakai namamu. Yesus kaget. Apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Siapa kalian ini? Penyala daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa tuh? Itu Yesus, anak Maria yang 100% manusia. Yang Anda sangka, yang Anda sembah adalah dia, padahal bukan. Kalian hari ini menyembah Yesus, 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 Yesus. Tapi Yesusnya anteng di langit. Tidak ada pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Makanya ketika kalian nanti bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir. Matius 7:22 sampai nomor 23. Diusir kalian, ditunjang kalian, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Kehendak Bapaknya Yesus adalah Yohanes 3 nomor 16, agar anaknya ini dipercayai. Dipercaya sebagai apa? Sebagai rasul. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Itu. Makanya kalian mati dalam dosa karena kalian tidak percaya kepada anak Maria. Kalian percaya kepada Yesus
yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, kawan. Oke Bang, ini kenal Yesus Bang Zuma, mohon maaf tanya. Yesus, saya melalui Al-Quran saya kenal beliau. Beliau adalah Nabi yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh upaya-upaya iblis. Beliau sedikit pun tidak tersentuh oleh penganiayaan Yahudi dan Romawi. Beliau terangkat, diselamatkan oleh Allah, naik ke langit. Dan saya pun mengenal Yesus. Saya mengenal Nabi Isa. Yesus itu di dalam Bible anak yang suci, hamba yang suci. Dia mengatakan aku Siap Bang. Ini kenapa dia mau dianiaya gitu Bang? Kalau menurut yang dianiaya itu bukan Yesus, Paman. Bukan yang dianiaya. Kenapa, alasannya apa sampai mereka mau menganiaya? Alasannya karena mereka takut. Apa sih sampai mereka mau aniaya dia gitu loh? Mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Makanya mereka harus bukan hanya menganiaya, tapi harus membunuh Yesus. Karena kalau tidak membunuh Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas kemudian negara mereka, bangsa mereka. Jadi mereka sepakat membunuh Yesus bukan karena penebusan dosa, bukan karena Tuhan datang inkarnasi jadi domba, bukan. Tetapi mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda lengkap di situ. Tujuan awal kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Alasannya karena unsur politik dan ekonomi, bukan karena faktor dosa waris, bukan karena Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trimurti dan seterusnya. Bukan karena itu, semata-mata karena faktor ekonomi dan politik saja. Kristen nanti muncul mengusung kemudian pengajaran dari Yesus Kristus yang berupa roh, itu sudah berbeda. Melalui nabinya bernama Paulus, semuanya dirubah. Aku datang sebagai domba untuk disembeli, sebagai korban untuk dosa-dosa kalian. Jangan lagi makan, jangan lagi haramkan babi, jangan lagi perintahkan sunat. Aku juga adalah Tuhan yang nusul mengosongkan diri menjadi Tuhan. Makanya Yesus yang datang kepada Paulus menginginkan dirinya disembah, sedangkan yang menginginkan dirinya disembah adalah setan. Anda baca Lukas 4 nomor 6, nomor 7. Iblis mau agar dia dituhankan. Kenapa iblis datang kepada Paulus? Karena Paulus banyak pengaruh. Kenapa iblisnya datang kepada Yesus? Supaya Yesus menjadi teladan untuk menyembah dirinya. Karena Yesus punya banyak pengaruh. Yesus punya banyak pengikut. Maka iblis mau menjadikan Yesus itu sebagai nabinya. Wahai Yesus, sembah aku. Kalau kau sembah aku, maka pengikutmu yang percaya kepadamu juga akan menyembah aku. Tapi gagal. Maka dia datang kepada Paulus. Melalui Pauluslah kemudian berhasil iblis itu untuk mengajak seluruh bangsa untuk menjadi penyembah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus sang penyesat itu. Itu bukti, Bang. Itu bukti. Ketika iblis datang kepada ketika iblis datang kepada Yesus, iblisnya gagal. Anda baca Lukas 4 nomor 13. Iblisnya mundur dari Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada saat kemudian ada orang disangka Yesus digantung di salib. Itu mereka sangka Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bisa terpengaruh dengan Yesus tersebut. Maka apa yang terjadi? Keluarlah dia dari kubur. Ketika dia keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku, menjadi penyembahku. Apakah itu Yesus? Bukan. Bukan Yesus itu. Bang, masalahnya di situ. Soalnya kita kan yakini bahwa Yesus yang disalib, yang mati disalib. Abang bilang tidak mungkin. Digantikan. Masalahnya bukan Yesus abang yang disalib. Tanya digantikan dari mana gitu, Bang? Dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan ucapan Yesus. Coba Anda buka Lukas 24 menurut catatan Lukas nih. Lukas 24 nomor 44. Coba Anda baca. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur, di kitab Amsal. Oke? Jelas itu. Di kitab nabi-nabi terdahulu harus tergenapi. Kitab-kitab terdahulu menjelaskan tentang dia. Begitu juga Taurat. Makanya dikatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yang ada tertulis tentang dia.
Berarti ketika Amsal dikatakan di Amsal 21 nomor 18 bahwasanya Tuhan menjadikan kemudian orang yang baik, orang yang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ayo, ini nubuat, dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Yesus katakan itu di mana? Apa Bang? Di dalam kitab Amsal sesuai petunjuk Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Masuk apa nih cari itu? Eksis ini apa? Muslim atau Kristen eksis ini? Eksis Syaidra? Excel Sailendra, Pak. Mualaf baru kemarin. Oh, alhamdulillah. Diarin sama itu Ustadz Abu Hadi. Ustadz Abu Hadi ya. Dulu dari Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan. Siap. Kristen Protestan. Siap. Alhamdulillah. Aku semakin dengar kayak gini tuh malah semakin yakin. Semakin yakin memang membenarkan Al-Quran itu benar. Soalnya kan orang kafir tuh pasti menutup kebenaran itu sendiri meskipun dia itu tahu emang benar gitu. Jadi aku sekarang tuh semakin yakin. Aku ini udah khitan juga di kamar. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah kita nak. Alhamdulillah. Ambil hafalin surat Al-Fatihah sama bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang. Iya saudara, Anda baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini kalau Anda baca cermat data ini, di situ jelas kalau Anda mengatakan Yesus itu disalib, maka Yesus disalib untuk dijadikan tumbal kepada iblis. Apakah betul demikian? Supaya oleh kematian Yesus dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bagaimana ceritanya tuh? Kenapa kemudian Yesusnya diserahkan kepada iblis yang berkuasa kepada maut? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan dirinya di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis itu tidak berkuasa atas dirinya. Kalau begitu, iblis tidak berkuasa atas dirinya, berarti iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus melalui Yudas. Kan iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus disalib. Berhasil nggak iblis? Tidak berhasil. Gagal iblis itu. Karena iblis tidak berkuasa. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Artinya bahwasanya yang disalib itu bukan dia. Bukan dia yang disalib. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada diberikan satu tanda apapun kepada orang angkatan jahat ini melainkan bangkit pada hari ketiga. Karena itu adalah tanda Yunus. Tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiganya keluar. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Makanya yang percaya kebangkitan itu hanya pengikut Paulus.
Pengikut Yesus tidak percaya. Di mana datanya pengikut Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 9 sampai nomor 12. Di situ tertulis murid-murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan dan mereka menganggap bahwa itu adalah omong kosong belaka. Berapa, Bang? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Hilang suara. Lagi dibaca dulu, Bun. Oh iya. Lagi dibaca Bunda Rama, standby. Untuk saudaraku di bawah lagi Gurunda diam, tolong di tap-tap layar ya, disampaikan 1M ya, di tap-tap layar ya, di tap-tap layar yang kencang, di follow akun di atas ya, jangan lupa masuk The Real Parusiani Parpanpap, Baluap TV dan akun YouTube secara langsung juga di Zulkifli M. Abbas ya. Kalau ada salah sedikit saya minta maaf Bang Juma, sebutkan salah. Dan ada di secara langsung di Ustadz Sugi dan Uti Natali dan beberapa akun YouTube ya, saudara kita ya. Tolong di subscribe ya. Oke lanjut. Ya. Nesta. Apakah murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan di situ? Mereka kan itu ceritanya kan Maria yang Maria murid Yesus ya, bukan ibu Yesus, yang ke kubur. Ya, tapi mendapati kuburnya terbuka dan kosong. Itu, Bang. Nah, artinya Maria datang melapor kan? Murid-murid Yesus, ya paman, guru kalian hilang di kubur, nggak ada. Nah, muridnya percaya nggak? Nggak percaya. Tapi angkatan jahat percaya nggak kalau Yesus bangkit pada hari ketiga? Kan setelah itu, Bang. Iya, percaya nggak angkatan jahat tentang kebangkitan? Yesus bangkit pada hari ketiga tuh, mereka kan mengingat kembali waktu lupa lagi. Perjamuan bersama dulu kan, anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kan sebelumnya kan sudah dikatakan sebelum peristiwa penyaliban itu, Bang. Itu tanda untuk angkatan jahat bukan? Dan murid-muridnya tidak mengingat itu kan? Malah kemudian murid tidak percaya. Iya kan? Simbol kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang kemudian menjadikan simbol itu berarti dia adalah angkatan jahat. Paulus ketika didatangi sosok makhluk yang mengaku Yesus Kristus, itulah yang digaungkan. Itulah yang digaungkan. Bangkit pada hari ketiga. Sehingga pengikut-pengikutnya kemudian menganggap itu adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Jadi gini, Bang. Kan ceritanya kan sudah bangkit, terus kan ada selanjutnya kan perikop selanjutnya kan penampakan diri. Nah, iya, memang betul. Di situ, Bang. Paulus memang betul. Coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Markus itu Paulus catatan-catatannya atau buah-buah bibirnya orang pada masa itu, Bang. Saudara, kata Yesus dalam Matius 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Banyak orang tuh, bukan cuma satu. Ayat yang tadi kan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bangkit, setelah itu kan menampakkan diri. Ya, kan itu bukan Yesus lagi. Jadi percaya. Itu bukan Yesus lagi, Bang. Saya kasih bukti. Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus. Apa kata Simon Petrus? Apa kata Yesus? Kemudian berkata kepada, diserupakan langsung hilang gitu ceritanya. Belum diserupakan, Yesus sudah tak ada. Kan gini, katanya kan mau dibunuh. Ya, tapi diserupakan, akhirnya diganti orangnya. Mari kita buktikan, Bang. Saya kasih data, Bang. Saya kasih data. Ini saya nggak mau yang ke situ dulu.
kan gini, ini kita bicara logika kan, diserupakan, kan itu kan konteksnya mau dibunuh tapi diganti sama orang lain ya, gitu. Yes, betul. Ya, setelah diserupakan Yesusnya kemana? Kok nggak balik ke murid-muridnya? Kasih tahu lu, aku sudah diserupakan, aku ada ini. Oh tidak, dia sudah terangkat ke langit dia. Makanya Yesus berpesan, Bang. Makanya Yesus berpesan, setelah aku akan datang penyesat mengaku Yesus, jangan kau percaya. Makanya murid-muridnya tidak percaya. Yang percaya itu kalian, dan kalian bukan murid Yesus. Coba Anda lihat pesan Yesus kepada Petrus di Yohanes 13:36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Nah itu. Lalu jawab Yesus kepada Petrus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Nah, kalau tempat Yesus pergi itu adalah di Golgota, berarti murid-muridnya bisa ikut ke Golgota. Kalau tempat yang Yesus pergi itu adalah kubur, murid-muridnya bisa pergi ke kubur. Tapi kalau yang dimaksud Yesus ini terangkat ke langit, baru betul murid-muridnya tidak akan pernah bisa ikut sampai ke langit. Kemana engkau pergi wahai Tuhan? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak akan dapat mengikuti aku, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku nanti ke surga. Nanti ketika Yesus itu pergi ke langit, murid-murid tidak bisa ikut. Berarti yang pergi ke Golgota, jadi, berarti pergi ke kubur, yang tahu, itu bukan Yesus. Yang saksi Yesus terhadap langit itu siapa, Bang? Tidak ada saksi melihat Yesus ke langit. Ya, bagaimana sampai kita tahu bahwa dia terangkat gitu loh, Bang? Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan, dan Al-Quran juga mengatakan, bal rafa'uhu minhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu kata Allah, aku angkat ke sisiku. Dikatakan tempat di mana aku pergi, kamu tidak dapat ke situ. Ya memang, berarti kemana itu? Tapi kan gak dijelaskan terangkat. Ya, terus kemana itu, Bang? Sedangkan di Alkitab sendiri, murid-murid jadi saksi melihat Yesus terangkat langsung gitu. Sekarang permasalahannya, kemana Yesus ketika dikatakan ke tempat jadi, aku pergi? Masalahnya gini, Bang, yang menarasikan terangkat itu kan Bible dulu loh, Bang. Iya tahu, kawan tahu, saya paham. Artinya ketika kemudian kitab suci saya menerangkan akan terangkatnya sosok Nabi Isa alaihissalam, itu pun dibenarkan oleh kitab saudara. Permasalahannya di Bible, Yohanes 13:36, ke tempat aku pergi kamu tidak akan pergi ke situ. Enggak, kalau di Bible jelas, Bang, bukan perumpamaannya lagi. Pada saat pengangkatan murid-murid hadir di khotbah terakhirnya itu loh. Langsung selesai khotbah terakhir, dia terangkat, disaksikan sama murid-murid, Bang. Iya, disaksikan oleh murid-murid, dia terangkat ke langit. Oke. Sekarang ada nggak murid menyaksikan Yesus keluar dari kubur? Tidak ada. Tidak ada. Lalu kenapa bisa ditahu bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur? Karena sudah tidak ada Yesusnya di dalam kubur. Dan kata siapa? Dalam Bible dijelaskan dengan kesaksian dari roh atau cahaya terang, berarti kan diasumsikan sebagai malaikat. Oke, ini dia. Yang kau cari di sini tidak ada. Nah, ketika kemudian dia tampil di dalam catatan Markus 16 nomor 12, di situ dikatakan bahwa Yesus tampil menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dalam bentuk wajah yang lain. Iya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Di mana ayatnya, Bang? Coba saya Markus mau lihat. 16, Markus 16 nomor 12. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Silakan Anda buka. Markus berapa, Bang? 16 ayat 12. Mana yang tidak mengenal Yesus itu, Bang? Kan ya itu tadi. Wajahnya sudah lain. Nah itu Markus 16 ayat
12 kan? Iya. Salah ya? Teman-teman tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau Markus tahu kalau itu adalah? Bang, nggak ada narasi Yesus menampakkan diri dengan wajah atau muka yang lain, Bang. Sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pertanyaan saya, Bang, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari Yesus sendiri, Bang. Dari mana? Kapan dia bertemu dengan Yesus? Kapan dia bertemu dengan Yesus si Markus ini? Jadi Markus gak pernah ketemu Yesus, Bang. Di mana? Di mana dia pernah bertemu? Sedangkan yang ada kemudian di dalam surat Paulus, dia mengajak Lukas supaya Lukas mengajak Markus, karena Markus ini berguna bagi penginjilan Paulus. 2 Timotius 4 nomor 11. Lukas, ya paman,